Malam ini, Christian Cifu kembali ke Olimpico. Dulu dicintai sebagai pemain Roma, kini ia akan menghadapi sorakan para fansnya sendiri. Sebagai pelatih Inter Milan, mantan bek Giallorossi ini duduk di bangku lawan untuk pertama kalinya. Keputusan meninggalkan Roma demi Inter membuatnya dianggap pengkhianat, dan malam ini banyak mata para pendukung Roma akan tertuju padanya. Menyaksikan mantan pahlawan mereka kini memimpin tim rival. Salah satu sorotan besar dalam laga malam ini di Olimpico antara Roma dan Inter Milan adalah Manu Kone. Gelandang asal Prancis ini sempat menjadi incaran Nerazzurri pada bursa transfer musim panas, namun akhirnya tetap di Roma. Minat Inter terhadap Kone diprediksi belum hilang dan bisa kembali muncul di masa depan. Roma berhasil menahan Kone, tapi kondisi keuangan mereka bisa membuka pintu transfer lagi. PSG juga disebut tengah mengamati sang pemain, dan Inter tetap menghargai kualitasnya. Untuk mengajukan tawaran ke Trigoria, Nerazzurri harus siap menyiapkan minimal 55 juta euro. Perkembangan permainan Inter Milan sejauh ini tetap fokus pada penguasaan bola dan transisi cepat ke depan. Analisis Kikes mencatat pemain dengan jumlah umpan sukses terbanyak dalam 6 laga awal, Soled dan Modric memimpin dengan 404 umpan, diikuti Nicolo Barella 397 umpan dan Alessandro Bastoni 366 umpan. Statistik ini menunjukkan konsistensi Inter dalam mendominasi permainan di lapangan. Kalender kompetisi Serie A kembali menjadi sorotan. Pola jadwal Spezzatino yang membagi pertandingan ke dalam banyak hari dalam satu pekan, serta jeda internasional yang terlalu sering, disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera pemain di berbagai klub. Namun, mulai musim depan, format ini kabarnya akan berubah, demi mengurangi dampak negatif tersebut. Untuk musim ini, Serie A tetap terbagi dalam 5 segmen besar yang diulas oleh jurnalis Paulo Condo dalam Corriere della Sera. Condo menyoroti bahwa kalender padat ini bahkan menghapus libur Natal, seperti halnya Premier League. Ia juga menyoroti situasi Inter Milan dan pelatih Christian Cifu yang menjadi salah satu tim paling padat jadwalnya. Dalam 8 hari saja, Inter harus menghadapi 3 laga besar, bertemu Roma di Olimpico, terbang ke Brussels untuk duel penting Liga Champions, lalu menantang Napoli di Stadion Maradona, sebelum menghadapi Fiorentina yang sedang berjuang keluar dari krisis. Sebuah periode padat dan menegangkan, yang benar-benar akan menguji kedalaman skuad, serta ketangguhan mental pasukan Cifu. Javier Zanetti, wakil presiden Inter Milan, baru-baru ini berbagi cerita tentang perjalanan karirnya setelah pensiun sebagai pemain. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri, termasuk menyelesaikan master di Universitas Bocconi, Italia, yang membukakan perspektif baru bagi perannya sebagai manajer klub. Tentang Diego Milito, Zanetti menilai sang Principe sebagai penyerang cerdas yang krusial dalam keberhasilan triplete, bukan hanya lewat gol, tapi juga dedikasinya untuk tim. Sementara untuk Lautaro Martinez, Zanetti memuji pertumbuhannya sebagai kapten sekaligus teladan di lapangan. Ia merasa bangga karena tradisi pemain Argentina di Inter terus berlanjut, mengingat warisan grande Inter dari Helenio Herrera. Zanetti pun mengenang momen manis di Piala Dunia Qatar saat bertemu Lautaro dan tak disangka disapa oleh Lionel Messi. Kenang Zanetti. Menjelang big match antara Roma dan Inter di Olimpico, mantan gelandang kedua tim, Raja Nainggolan, kembali mencuri perhatian lewat komentarnya yang tegas. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Nainggolan membuka dengan nada khasnya. Di zaman saya, Roma lebih kuat. Lihat saja lini tengah mereka sekarang, di mana posisinya? Ujarnya dengan nada bercanda, namun penuh sindiran. Soal Inter, Raja menilai Nerazzurri kini lebih stabil dan para pemain tampil lebih efektif di bawah pelatih baru. Jangan lihat angka dan statistik, lihat jiwa timnya. Inter punya itu sejak lama, tegasnya. Menyinggung sosok Manu Kone yang sempat diincar Inter, Nainggolan menyebutnya kuat secara fisik, tapi kurang konkret. Punya tenaga, tapi sedikit gol dan assist. Meski begitu, bisa bantu bebaskan Barella dan Mkhitaryan.
Ia juga memuji Chivu yang dinilai sukses menjaga level tinggi tim setelah era gemilang Inzaghi. Inter tetap favorit, hasilnya nyata. Top untuk Chivu, ucapnya. Soal pemain, Nainggolan menilai Barella paling mirip dirinya, berkarakter, lapar, dan berani tanggung jawab. Ia juga memuji Calhanoglu dan Mkhitaryan, menyebut keduanya tidak bisa disentuh. Tentang Fratesi, Raja menilai sulit bersaing dengan Barella, namun tetap berharga bagi tim berkat kontribusi golnya meski dari bangku cadangan. Sementara untuk duel lini depan, Nainggolan menilai Inter jauh lebih unggul. Pio Esposito berbakat, tapi jangan terlalu cepat memujinya. Dovbyk di Roma tidak selevel dengan pemain seperti Dzeko, ujarnya tajam. Menutup wawancara, Nainggolan memberi peringatan menjelang laga Inter berikutnya di Liga Champions melawan Union Saint-Gilloise. Di Brussels, tim itu bisa sangat kuat, tapi juga bisa drop tiba-tiba. Awas pada Eid El Hadji, nomor 10 mereka. Sikap lugas dan analisis tajam Nainggolan sekali lagi menunjukkan, meski tak lagi di lapangan, Il Ninja tetap punya pandangan tajam soal sepak bola Italia. Dalam wawancara bersama Tuttosport, legenda sepak bola Italia Marco Tardelli memberikan pandangannya tentang kondisi sepak bola Italia, Juventus asuhan Tudor, hingga persaingan Scudetto yang baru dimulai. Menariknya, Tardelli juga menyoroti kekuatan Inter Milan yang dinilai menjadi satu-satunya tim besar di Italia dengan tulang punggung pemain lokal. Ia menyebut nama-nama seperti Barella, Bastoni, Di Marco, dan Acerbi sebagai fondasi penting kesuksesan tim. Menurut Tardelli, kehadiran pemain Italia di skuad utama menjadi faktor kunci yang membawa Inter lebih dekat ke kemenangan Liga Champions musim lalu. Ia menegaskan tak menolak pemain asing, namun menilai penting bagi klub Serie A untuk tetap membina talenta lokal. Dan ketika ditanya siapa pemain Italia saat ini yang paling mengingatkannya pada semangat juangnya dulu, Tardelli tanpa ragu menyebut satu nama, Nicolo Barella. Dalam wawancara bersama Tuttosport, mantan pemain AS Roma Vincent Candela memberikan pujian tinggi untuk Christian Chivu, mantan rekan setimnya di masa lalu yang kini menjadi pelatih Inter Milan. Candela mengabarkan Chivu sebagai sosok pejuang cerdas, bek yang tenang, teknis, dan penuh wibawa, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Ia menilai Chivu selalu mampu mendapatkan rasa hormat tanpa harus berteriak, dan hal itu kini terlihat juga dalam caranya memimpin dari pinggir lapangan. Menurut Candela, Chivu memiliki semua kualitas untuk menjadi pelatih hebat, ketenangan, kedisiplinan, dan pengalaman besar sebagai mantan juara bersama Inter dan Roma. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan memimpin Inter setelah era Inzaghi bukanlah hal mudah, meski ini adalah kesempatan besar bagi pelatih asal Rumania itu untuk membuktikan diri. Menjelang laga panas antara Roma dan Inter di Stadio Olimpico, Candela meyakini duel ini akan berlangsung terbuka dan penuh taktik. Katanya tidak akan berakhir 0-0 karena baik Roma maupun Inter sama-sama berambisi merebut posisi puncak klasemen. Menjelang laga panas antara Roma dan Inter, mantan direktur olahraga Walter Sabatini berbagi pandangan menarik kepada libero. Ia mengaku punya ikatan emosional dengan kedua klub tersebut, namun juga mengenang sosok sahabatnya, almarhum Sinisa Mihajlovic. Sahabat ini menyebut Roma adalah tempat Mihajlovic memulai karirnya di Italia, sementara Inter menjadi klub terakhirnya sebelum pensiun. Ia juga mengenang jasa besar Mihajlovic yang memberi debut kepada Donnarumma di usia 16 tahun, keputusannya kini melahirkan kiper terbaik dunia. Berbicara tentang Inter asuhan Christian Chivu, sahabat ini memuji sang pelatih muda sebagai sosok cerdas dengan kepribadian kuat. Ia menilai Chivu membawa gaya bermain yang lebih vertikal dibanding era Inzaghi dengan tipe striker ideal seperti Boni yang mampu menghidupkan serangan cepat. Sahabat ini juga menilai tinggi potensi Pio Esposito yang kini mulai mencuri perhatian. Menurutnya, Esposito punya kekuatan dan kemampuan menahan bola yang menjadikannya aset besar untuk masa depan Inter dan mungkin juga untuk tim nasional Italia.